Dipersembahkan oleh Baik, kita akan buka box yang tersisa. Bapak pilih nomor box berapa selanjutnya, Pak Suhartoyo? Nomor 6. Nomor 6. Kita buka box nomor 6. Kayaknya 1, 2, dan 3 dihindari. Nih sama Timbang-timbang. Oke. Box 1, 2, 3 harus dihindari ya biar netral. Oke, timbang-timbang. Nambahin yang Intan tadi bilang beratnya, saya jadi ingat bapak saya, Mas. Pak Hakim kok, Mas. Jadi hakim itu ibaratnya kalau pas hujan, di jalan ada orang nawarin payung aja. Nggak boleh loh, katanya begitu. Nah. Bener nggak sih? Iya, antisipasi kehati-hatian. Kita memang pernah diberi jasa dipinjami payung misalnya. Tapi kan secara sembunyi-sembunyi pun kan sebenarnya bisa. Tapi diam-diam sebenarnya hakim itu menggadaikan keadilannya. Sebenarnya kan. Makanya praktek-praktek penyelewengan hakim itu kan banyak dilakukan secara diam-diam. Oh, berarti Pak Suhartoyo, artinya ya. bahagia Pak tadi juga Suhartoyo, jauh dari tekanan dari juga bisa. 10 Oke. tahun Bapak sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, di momen mana Bapak paling berbahagia? Mungkin momen saat ini ya. Artinya bahwa ketika kita beberapa kali mempunyai pendapat yang berbeda itu, Bang, ternyata setelah itu menjadi akumulasi, Bang Ray, kumpulan-kumpulan perbedaan pendapat saya itu, ini ada saatnya ternyata itu jawaban bahwa itu sebenarnya seharusnya ketika itu menjadi mayoritas. Jadi saat-saat seperti itu, Bang, yang menurut saya, paham ya, Bang ya? Jadi Artinya untuk menjadi menuju suatu kebahagiaan butuh keberanian, kegigihan untuk kemudian bertahan, berjuang demi kebaikan tadi. Tepuk tangan untuk Pak Suhartoyo. Oke, sekarang saatnya kita box selanjutnya. Bapak berkenan pilih nomor berapa? box 9. Box 9, kita buka box 9 ya. Konsisten, 1, 2, 3 dihindari. Who am I? Baik, saya persilahkan dulu audiens saat dia ingin menanyakan. Apa upaya Mahkamah Konstitusi untuk menarik minat anak-anak muda dalam persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Silakan, Pak. Hampir tiap hari persidangan di MK didatangi anak-anak muda loh, secara bergantian. Jadi antara perguruan tinggi yang satu, perguruan tinggi yang lain. Seorang Pak Suhartoyo ingin dikenang sebagai hakim yang seperti apa sih, Pak? Kalau bisa dikenang sebagai orang yang baik aja, Mbak. Supaya dikenang menjadi orang baik aja. Kalau boleh memilih kan. Oke. Karena kalau menjadi hakim yang baik itu kan bisa jadi hanya bisa dijustifikasi oleh sekelompok orang-orang tertentu. Orang yang pernah bersentuhan dengan perkara di pengadilan, atau orang yang punya concern dengan soal-soal penegakan hukum. Tapi kalau sebagai orang baik kan, tetangga saya yang tiap hari saya tegur karena ya saya ketika jalan kaki olahraga itu kemudian merasa senang, kemudian memberi justifikasi, itu hakim MK itu orangnya baik. Jadi orang baik itu yang saya inginkan, ujung orang baik itu saja. Karena dia juga belum tentu kalau setiap orang bahwa saya ini hakim, di sekalipun tetangga itu banyak yang tidak tahu. Harapannya- Bahkan ibu saya aja nggak tahu, Mbak. Oh iya, Pak. Iya. Ibu tidak tahu? Hakim Bapak? MK mungkin nggak tahu. Karena Bagaimana tahunya bisa? ibu saya itu, saya ini hakim saja. Sampai sekarang? Iya. Ibu tidak tahu? Iya, karena ibu saya kan orangnya pendidikannya nggak tinggi ya. Tapi Kalau mau bagaimana hakim, Ibu saya mengomentari Bapak sebagai seorang hakim yang beliau tahu sekarang? Ini anak saya ini sekarang terkenal karena sering ada di TV gitu aja. Sederhana itu. Iya. Nggak bisa, Mas, membedakan anak saya ini pernah jadi hakim pengadilan negeri, pernah jadi hakim tinggi, apalagi hakim MK. Terlalu jauh pandangan atau ilmu pengetahuan itu bagi ibu saya yang orang di kampung begitu. Tapi apa pesan Ibu kepada Bapak selama proses menjalani kehidupan dan Selalu karir kalau sampai bekerja detik ini? supaya hati-hati. Saya doakan karirmu lancar. Sebelum Pak Suhartoyo memberikan pesannya buat masyarakat,
Silakan mungkin Intan atau Bang Refli ada Aku mau pesan nanya singkat. iseng aja nih Pak. Maksudnya dari tadi serius-serius banget. Apa? Pernyataan kita sudah mau closing. Ini iseng aja Oke, nih. boleh. Kalau sebagai hakim MK, kalau misalnya lagi lebaran terima opor itu gratifikasi bukan Pak? Gratifikasi kan ada batasan nilainya, Mas. Itu nggak termasuk walaupun mahal. Kalau opornya mahal Pak, Opornya impor mahal gitu, gitu. ayamnya. Ayam Brahmana gitu tiba-tiba atau ayam apa. Atau kemasan opornya itu mahal gitu gimana Ayamnya Pak? belinya di Singapura kalau kata Bang Refli. Nggak ada Pak ya? enggak. Tetap harus akrab sama tetangga ya Pak ya? Nggak segitunya ya menurut saya. Kan harus secara kontekstual ya. Kalau ini Lebaran memang saling silaturahmi, kita kan nggak ngerti apakah itu memang ayamnya dari impor dari Singapura atau dari... Kalau kita di suku ya kita makan. Kalau saya intinya dari Pak Harto yang saya belajar adalah kesepian adalah segala-galanya. Tanpa kesepian nggak akan ada pencerahan. Kesepian beliau menghasilkan dissenting opinion dan lain sebagainya dan sekarang menjalar. Nah mungkin MK memperbanyak kesepian-kesepian itu. Jadi memang menjadi hakim dan ketua MK itu barangkali sosok yang harusnya sepi. Bukan sosok yang rame-rame atau bikin pernyataan yang kontroversial. Mudah-mudahan etika ini terjaga tidak hanya di hakim tapi juga di pihak yang mau mencari keadilan. Jadi jangan sampai perilaku mau nyogok, mau nyuap itu kemudian muncul gara-gara kita kenal. Semar bilang, tidak ada pencerahan dalam keadaan ramai, di dalam sepi. Ya. Tepuk tangan Jadi buat tetaplah Bang sepi, Refli Pak. dan Pak Tejo. Baik, Intan, statement closing ya. Pak, mungkin menjadi seseorang yang punya pendapat berbeda untuk menegakkan kebenaran atau kejujuran itu kan nggak mudah ya. Karena berbuat benar itu memang tidak selalu bisa menjadi sosok yang memang memenangkan suatu keadaan ya Pak ya. Tapi berbuat benar itu bisa menjadikan contoh selalu dan pastinya akan selalu dibukakan jalan oleh Tuhan. Amin. Amin. Baik. Sekarang giliran Bapak Suhartoyo untuk memberikan pesan dan semangat untuk masyarakat Indonesia. Ya, yang jelas bahwa saya sendiri menyadari bahwa sebagai ketua MK saat ini bahwa distrust itu terhadap MK itu sedang melanda ya. Meskipun sebenarnya sejak ada putusan yang dipersoalkan oleh publik itu sampai putusan-putusan sesudahnya itu sudah kami mencoba untuk menjawab dan kemudian memberikan pandangan-pandangan kepada publik supaya ya menjadi bagian daripada trust itu kembali bisa pulih ya. Tapi Mbak, saya menyadari bahwa untuk saat ini mengembalikan kepercayaan publik itu tidak mudah. Oleh karena itu ya saya mengharapkan kepada semua unsur lah, teman-teman dari anak-anak muda, dari aktivis, Mas Refli, Mas Tejo dan Mas Anu semua, Mbak Indah juga, bisa kemudian memberikan pandangan kepada siapapun yang ketika bertemu kemudian mendiskusikan tentang MK, bahwa itu loh ketua MK yang sekarang ini sedang berusaha untuk berbenah dan kemudian mencari titik-titik di mana yang bisa kemudian menjadi supporting system bahwa itu bisa memicu kepercayaan publik itu bisa segera kembali. Meskipun saya yakin tidak bisa sebentar. Dan kemudian yang kedua Mbak, paling tidak jawaban itu juga bisa tidak bisa harus nanti ketika kita memutus perkara-perkara yang terlebih perkara yang sifatnya strategis, mempunyai dimensi persoalan yang krusial, kemudian terutama nanti endingnya di penanganan perkara-perkara
pemilu ini, PHPU. Jadi PHPU itu Oke. Mhm. Kewenangan MK di dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Bisa pilpres, pileg, termasuk nanti pilkada di akhir tahun itu. Dan komit bahwa akan adil, tanpa intervensi, dan tetap teguh berdiri menjaga integritas ya Pak ya? Wah iya kalau saya insya Allah. Tapi mudah-mudahan forum ini juga akan didengar oleh kolega-kolega saya. Sehingga masing-masing kemudian Punya satu bisa semangat yang sama. mempunyai komitmen yang sama. Karena komitmen integritas itu adanya di hati yang kita memang tidak bisa. Mas Tejo pun mungkin yang biasa topo tau nggak? Bertapa itu beliau itu mungkin masih kesulitan untuk membaca hati orang itu memang yang bisa membaca, bisa mengamankan dan bisa kemudian mengaktualisasikan itu sebenarnya personal yang bersangkutan itu Mbak. Jadi Baik. kalau teman-teman kolega melihat acara ini kemudian bisa mempunyai komitmen yang sama, akan terakumulasi menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga nanti ya apa yang bisa dijual itu kan hanya putusan kalau lembaga peradilan itu. Hasilnya terbaik. Ya. Jadi Bapak Ibu Hakim yang melihat tayangan ini dan melihat pesan dari Pak Soehartoyo, ayo kita semangat dan satu visi lagi berintegritas menuju MK yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Soehartoyo. Dan tak lupa terima kasih juga untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Semoga tayangan dan perbincangan kita kali ini menginspirasi Anda semuanya dan tetap semangat dan sukses selalu buat MK. Dan pemirsa, saksikan Q&A setiap minggunya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban bersama saya Yohana Margareta. Sampai jumpa lagi mewakili tim yang bertugas saya undur diri. Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, terima kasih Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.